yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala, terutama channel Suheri Gultom. Ada Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Saudara, saya berharap saudara bisa mengikuti channel yang memberkati saudara. Silakan saudara share, like, and comment. Sehingga banyak orang diberkati. Khususnya saya banyak membahas tentang pernikahan, tentang mendidik anak, tentang keluarga. Karena saya teologi di bidang pastoral keluarga. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan dengan tema hidup berdampak melalui teladan hidup. Sangat penting kita menjadi teladan bagi anak-anak, menjadi teladan bagi sekeliling kita. Percayakah saudara apa yang dilihat mata lebih berpengaruh daripada apa yang didengar telinga? Nasihat dibandingkan teladan, pengaruh terbaik adalah teladan. Kalau mau anak-anakmu baik, orang tua harus baik. Kalau mau anak-anakmu baca Alkitab, orang tua harus baca Alkitab. Kalau mau pernikahan anak-anakmu bagus, pertontonkan pernikahan yang bagus. Kalau pernikahanmu masih berantem, masih cekcok, masih bersoal, masih saling memukul, saling menghantam, maka saudara akan melihat anak-anakmu lebih parah. Pengaruh terbaik adalah teladan. Lebih kuat pengaruh mata dari telinga. Coba sama-sama angkat tangan kanan semua. Yang punya tangan, 1, 2, angkat tangan. Yang tidak punya tangan, tidak usah angkat. Yang punya tangan, angkat semua. Yang di belakang, yang di atas, semua sama-sama angkat tangan kanan dan pegang dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Lihat kiri kanan, pegang dahi masing-masing. Dahimu, dahi, pegang dahi. Yang kau lihat apa? Dagu. Yang kau dengar apa? Dahi. Mana yang menang? Dagu. Yang kau lihat. Ingat. Orang tua bilang jangan merokok. Tapi orang tua merokok, anakmu merokok. Kalian itu suaranya lembut-lembut. Mama berteriak-teriak. Anakmu nanti kayak Tarzan. Dari mana belajar? Dari mama. Dari mama aku belajar Tarzan, berteriak. Nanti buat di situ keluarga Tarzan. Ya, apa yang kau lihat itu akan kau serap. Dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 13, mari sama-sama kita membaca. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 13. Saya baca dulu ayat 6 ya. Saudara baca ayat yang ke-7. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Sama-sama itu juga. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia. Terutama mereka yang percaya. Sebelah sama-sama semua. 12-13 sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu.
Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saya berikan di sini di PowerPoint kita, disiplin adalah langkah konsisten dalam ketaatan, kepatuhan kepada nilai-nilai aturan. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Disiplin artinya dia konsisten melakukan sesuatu. Disiplin beribadah, disiplin saat teduh, ketika bangun baca Alkitab, berdoa. Disiplin. Disiplin artinya dia konsisten, awalnya memang sakit disiplin, tapi akhirnya disiplin itu memberkati dia. Disiplin itu membentuk dia. Latih 2025 ini menjadi orang disiplin. Disiplin membawa keberhasilan. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Disiplin membawa keberhasilan. Itu pun saudara nggak disiplin mengucapkannya. Ayo dengan disiplin, katakan, kalau aku disiplin, saya berhasil dalam Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Kalau aku disiplin, saya berhasil dalam Tuhan Yesus. Bilang sebelahnya, ayo kita disiplin. Bilang sebelahnya, disiplin baca Alkitab. Disiplin saat teduh. Tadi pagi sudah baca enggak? Tanya dia. Disiplin menjaga pola makan, disiplin olahraga, maka bentuk badanmu akan ideal. Kedisiplinanmu di awal itu sulit, tapi kedisiplinanmu akan membentuk hidupmu. Tidak ada orang berhasil kalau tidak disiplin. Saudara mau bahasa roh, saudara mau jungkir balik ikut Tuhan, baca Alkitab, Kejadian, Wahyu. Kalau akhirnya seluruh ibadahmu tidak mengubah kebiasaanmu, gagal total. Mau saudara pemain musik, mau saudara singer, mau saudara khotbah, WL, pendeta, apapun, seluruh firman Allah akan mengubah kebiasaanmu. Kalau dengar khotbah ini aja pun engkau tidur, maka jangan berharap engkau diberkati Tuhan. Lihat sebelahnya, udah bangun dia. Begitu cara membangunkan orang tidur. Tidak boleh kita bilang, yang tidur bangun. Nggak boleh. Itu pun tanganku ke sini, padahal yang di sana. Tekniknya itu diajari. Saya berdoa supaya saudara jangan bermimpi berhasil 2025 kalau saudara tidak disiplin. Saudara tidak akan berhasil dengan tumpang tangan saja. Ada banyak jemaat-jemaat itu gila-gila tumpang tangan. Tumpang tangan. Apalagi pendeta internasional, urapan internasional. Nah saudara, urapan internasional. Itu tidak akan membuat engkau berhasil kalau penumpangan tangan tidak mengubah pola pikir, tidak mengubah cara hidup. Cara hidupmu yang perlu berubah. Kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidupmu. Cukuplah miskin 2024, 2023, 2022. Aku berdoa 2025, saudara tidak ada satupun yang miskin. Miskin itu artinya beli beras pun sulit, itu miskin. Bayar BPJS pun sulit, itu miskin. Aku minimal saudara itu cukup. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, aku memberikan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan bukan berarti 5 mobilmu, 5 miliar deposito. Berkelimpahan, engkau cukup tapi bisa masih menolong orang gitu loh. Pakaianmu cukup masih bisa memberi pakaian ke keponakan. Makananmu cukup masih bisa memberikan makanan kepada orang miskin di luar. Kepada orang yang gak bisa makan. Itu berkelimpahan. Memberi. Saya banyak melihat anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, tapi masih berutang gak bayar-bayar. Bilang sebelahnya, bayar utangmu. Saudara berani ke GB Pelita, berani menjumpai pendeta Sueri dengan model khotbah, si Tuluk Matani Horbo. Do you know what is the meaning? Si Tuluk Matani Horbo? The meaning is, artinya langsung to the point. Kita ini Batak. Batak tembak, langsung BTL. Sehingga khotbahku saudara harus langsung. Sedih aku melihat kalau saudara udah lama melayani Tuhan tapi bayar utang pun gak bisa.
Bahkan berutang ke sana ke sini, wah lompatlah. Bagaimana kalau lompat, utang pun gak kau bayar? Beratan utang bos. Boleh berutang untuk usaha, meminjam. Tapi beli gadget, pinjam uang. Mau ke salon, berani nyalon. Pulang-pulang, catat dulu Eda, catat dulu. Eda itu bilang, yang bulan lalu, Desember bulan lalu belum kau bayar Eda. Ingat gaya hidup itu murah. Ya, biaya hidup murah. Gaya hidup mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Berikutnya, perubahan kecil disertai disiplin akan membawa kepada perubahan besar. Jadi untuk perubahan besar cukup dengan perubahan kecil. Contoh, pembukuan keuangan masuk dan keluar. Apakah saudara catat? Jangan hanya mengeluh, kurang uang. Pak pendeta banyak utangku, tempang tangan. Kutanya, dengan tempang tangan, apakah uangmu akan bagus? Tidak, paling diberikan Tuhan hikmat, kekuatan. Sampai saudara disiplin, berapa uang masuk, berapa uang keluar. Saudara mahasiswa, mulai mahasiswa, biasakan tidak minjam-minjam. Biasakan saudara mencatat uang masuk dan uang keluar. Perubahan yang kecil akan membawa perubahan yang besar. Coba lihat kalau saudara mulai membuat pembukuan keuangan, lihat kesuksesan yang luar biasa. Malam tidur jam 10, jam 11. Ini malam tidur jam 1, jam 2. Masih ada WA kepada seseorang jam 2 pagi. Lagi ngapain? Cobalah. Saya nggak tahu makhluk apa itu. Semua juga orang normal lah tidur. Disiplin apa saja yang perlu kita bangun agar hidup kita menjadi pribadi yang berdampak. Nah, latar belakang Nats 1 Timotius 4 yang kita baca itu. Ayat 1 sampai habis adalah cerita Rasul Paulus menuliskan surat bimbingan motivasi kepada muridnya. Namanya Timotius yang usianya muda di bawah 40 tahun. Dalam usia muda dia mengembalakan jemaat Efesus di Asia Kecil. Efesus ada di Turki. Puji Tuhan tahun lalu saya ke Efesus. Saya melihat sejarah gereja yang sangat terkenal di Alkitab. Yang ditulis Rasul Paulus adalah di Efesus. Tapi di Efesus sekarang ini tidak ada gereja. Hampir saya jumpai tidak ada gereja. Saya tanya sama guide tour, adakah di sini gereja? No. Hampir nggak kelihatan. Kalau pada masa itu gereja itu bertumbuh luar biasa. Banyak orang percaya, banyak gereja, banyak ibadah. Dan di zaman itu datang pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan dewa-dewa, penyembahan-penyembahan, berhala-berhala, mengajarkan perzinahan, percabulan, mengajarkan keselamatan bukan hanya dalam Yesus, tapi harus Yesus plus. Rasul Paulus berkata, itu adalah pengajaran palsu, pengajaran sesat. Timotius masih muda, sehingga Rasul Paulus sebagai mentor dan mentinya, muridnya Timotius, didoakannya, diajarkannya, dibimbingnya, diingatkannya agar tidak lemah, agar kuat mengajarkan doktrin ajaran Kristiani. Saya juga mau mengajarkan sama siang ini supaya saudara paham bahwa saudara diselamatkan hanya oleh karena Yesus kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Artinya saya selamat oleh karena kasih karunia Tuhan, tapi keselamatan itu saya kerjakan. Bukti saya dokter ada tanda-tandanya. Bukti saya seorang diselamatkan Tuhan, orang melihat karya keselamatan itu. Orang melihat perbuatan baik, pekerjaan baik. Maka kalau saudara berkata diselamatkan, tunjukkan lewat perbuatanmu, orang akan melihat apakah engkau anak Tuhan. Tapi kalau saudara masih hidup di dalam perzinahan, masih hidup di dalam pornografi, saudara masih hidup di dalam ketidakkudusan. Di Efesus salah satu dewa yang terkenal adalah dewa yang membawa mereka kepada Artemis. Artemis adalah keyakinan
tentang bagaimana supaya subur tanaman dengan hal-hal penyembahan, ritual, dan perjinahan dan percabulan. Kalau saudara sudah anak Tuhan Yesus, jangan lakukan itu lagi. Yang pertama kita akan belajar disiplin dalam ibadah dan dalam ajaran. Saya sangat berharap setiap saudara memiliki disiplin di dalam ajaran. Bahwa hanya satu jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga tanpa Tuhan Yesus. Sehingga sampai mati pun jangan pernah kau tinggalkan Tuhan Yesus. Karena keyakinan kita jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus. Kalau saudara pernah mendengar kata begini, semua agama baik-baik kok, semua agama sama. Siapa yang pernah dengar kalimat itu? Semua agama sama. Pernah dengar kalimat itu? Semua agama katanya sama. No, tidak semua agama sama. Semua agama sama itu artinya saudara mengkecilkan kekristenan. Tidak sama. Kekristenan itu jelas mengajarkan tanpa Yesus orang tidak selamat. Mau sebaik apa? Mau sebanyak apa amal ibadah, mau sebanyak apa dia menolong orang lain, tanpa Tuhan Yesus orang tidak ke sorga. Itu final. Jadi tidak sama semua agama, berbeda. Tanamkan di hatimu agar saudara adalah orang-orang yang tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara juga harus kuat pengajaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena ada orang-orang yang mulai menggeserkan seolah-olah tidak lagi ada Allah Tritunggal. Kita mengakui Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Tunggal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah satu kesatuan yang esa. Jadi Allah kita itu satu bukan tiga. Dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan setara. Tiga pribadi tapi dalam satu kesatuan. Bukan tiga Allah kita, esa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Orang kalau pakai pikiran aja nggak percaya itu, makanya harus terima Roh Kudus dulu baru percaya. Maka tidak ada gunanya berdebat di TikTok, berdebat di sosial media. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disiplin dalam ibadah dan dalam ajaran. Saya ajak saudara untuk belajar disiplin membangun ibadah pagi. Belajar disiplin baca Alkitab. Terima kasihlah Tuhan. Saudara datang kemari untuk saudara mendengarkan firman Tuhan. Kulihatnya perjuanganmu itu. Kurasakannya begitu berat engkau mungkin tadi malam banyak kerja tapi mau beribadah. Tapi ingat Matius 11 ayat 28. Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan. Mereka pulang dengan tidak sama. Mereka pulang membawa kekuatan. Mereka pulang membawa damai. Mereka pulang membawa hikmat. Mereka pulang membawa mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Percayalah jumpa Tuhan Yesus pulang tidak pernah sama. I'm sorry kalau ada kata-kata saya. Kok langsung Bapak Pendeta ini. Langsung aja pun gak bertobatnya dirimu. Udah capeknya aku bilang hidup suci, hidup kudus, jangan pegangan tangan. Bukan hanya pegangan tangan, dihaul. Ibu tohro dihaul. Udah aku bilang no pegangan tangan, no. Iya Pak, gak pegangan tangan, tapi sudah aku peluk. Lebih parah, lebih setan dia saudara. Kadang-kadang kami pendeta ini udah begitu capek mengajarkan kekudusan, kesucian, tapi tetap dilawan. Ya sudahlah. Sebagaimana Rasul Paulus sabar membimbing. Demikianlah saya sebagai pendeta sabar. Tidak ada yang instan. Karena sudah terlalu banyak masuk di otak alam bawah sadarmu tentang perjinahan, percabulan dari sosmed. Dari teman-temanmu. Makanya saya katakan keluar kau dari grup WA yang toksik. Keluar kau dari grup WA yang membawamu ke arah yang negatif. Keluar kau dari grup WA yang membawamu kepada gosip dan fitnah. Keluar dari grup WA yang mengobarkan kebencian, amarah, dan geram. Lebih bagus 2025 ini sedikit grup WA-mu. Tapi grup WA yang sehat, yang takut akan Tuhan. Bukan harus seiman, bukan. Tapi kata-katanya itu yang lebih baik saudara. Saudara, yang kedua saya akan mengajak sama saudara tentang
Disiplin dalam keteladanan. Saya akan banyak bicara disiplin dalam keteladanan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam apa lagi? Tingkah lakumu, dalam apa lagi? Kasihmu, dalam apa lagi? Kesetiaanmu, dalam apa lagi? Kesucianmu. Berikutnya, next. Saudara, saya mau ajarkan sama saudara. 5 ini penting, teladan perkataan, teladan tingkah laku, teladan kasih, teladan kesetiaan. Sekarang ini banyak pasangan yang selingkuh, banyak yang tidak setia. Langka, kata Alkitab. Berbahagialah engkau menemukan istri yang setia. Bukan istri yang cantik loh. Berbahagialah engkau menemukan suami yang setia. Bukan suami yang tampan. Tapi kalau aku lihat dari wajahmu ini, pasti kau kepingin yang tampan. Bodut tampan itu. Telan. Biar hancur kau dibawa ketampanannya itu. Serius. Hancur kau dibawa ketampanannya itu. Kalau engkau melihat seseorang dimulai dengan ketampanan dan kecantikan, selamat hancur. Tertarik bolehlah, karena kau mungkin masih manusia ya. Kan ada yang bilang, kami kan masih manusia. Ya aku juga manusia. Tapi untuk memilih pasangan hidup tidak boleh dimulai dengan ketampanan, kecantikan, kekayaan. Harus kena takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30. Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus bilang gini kepada Timotius yang masih muda. Timotius, engkau masih muda belia dan sudah jadi gembala jemaat di Efesus, Asia kecil. Paulus bilang kepada Timotius, jangan rendah diri. Dia mengembalakan orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang lebih tua. Tapi Paulus bilang jangan rendah diri. Jadilah engkau teladan di antara orang-orang percaya. Saya sangat berharap siapapun saudara jadi teladan dalam keluargamu. Jadi teladan di dalam tetanggamu. Jadi teladan di dalam pekerjaanmu. Teladan dalam perkuliahanmu. Teladan dimanapun engkau berada. Ingat Matius 5:16 dikatakan bagaimanakah kita menjadi garam dan terang dunia. Lewat perbuatan baik kita menjadi terang dan garam dunia. Aku rindu saudara adalah gambaran Kristus. Saya adalah gambaran Kristus. Sehingga orang melihat teladan hidupmu. 2 Timotius 3 ayat 10. Sama-sama kita baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 1-2 ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang menuliskan oleh ilham Roh Kudus Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius, muridku yang masih muda. Aku udah tua mau mati ini. Aku mau mati ini Timotius. Tidak ada harta uang yang bisa kutinggalkan kepadamu. Tapi Timotius, tirulah ajaranku. Tirulah pendirianku. Tirulah imanku, tirulah kesabaranku, tirulah kasihku, dan ketekunanku. Sering yang kita dengar adalah jangan lihat manusia. Betul? Sering kita bilang jangan lihat manusia tapi lihat Tuhan. Itu setengah benar. Harus berani aku bilang sama anakku Hani dan Jemi. Tiru kesetiaanku kepada mamamu. Tiru kasihku kepada mamamu. Tiru kesucianku kepada mamamu. Tiru cara hidupku kepada mamamu. Harus berani aku mengatakan itu kepada mereka. Mereka tiap hari sama dengan saya. Dari kecil mereka hidup bersama saya. Mereka akan melihat teladan hidup saya, cara hidup saya. Saya tidak bisa lagi hanya berkata, lihat Tuhan Yesus.
Orang tua harus berani berkata, lihat cara papa bagaimana meraih menjadi jenderal. Kalau dia jenderal, TB Cilalaki misalnya. Jenderal Bapak Luhut Panjaitan. Bagaimana dia menceritakan tidak mudah menyerah. Tekun. Persistensi yang tinggi, tidak mudah menyerah. Harus berani pendeta berkata kepada jemaatnya, tiru teladanku. Saya tidak sempurna. Tapi Paulus sampai berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. 1 Korintus 11 ayat yang pertama sama-sama kita baca 1 2 ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus mengikuti Kristus. Tapi Paulus berkata kepada umatnya, kepada Timotius, ikuti aku gitu loh. Ini yang pacaran-pacaran ini. Sampai berani engkau yang pacar-pacaran ini berkata, ikuti cara pacaranku. Sampai berani ngomong gitu loh. Engkau emak-emak. Sampai berani bilang sama anak-anakmu nanti, ikuti cara mama bagaimana mencintai bapakmu. Si lumbang lonong ini. Sulit lo mencintai suami yang selingkuh. Sulit itu. Selingkeh katanya. Sulit. Bertubi-tubi aku ditelepon 3, 5, 1 hari. Tiap hari aku telepon Tuhan. Betullah kata firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendapat yang setia. Menderitalah mereka yang mendapatkan tidak setia. Percaya saya katakan. Dengar buruku hasian. Terlalu gampang sarangeo. Terlalu gampang kau dibodoh-bodohi. Kalau udah orang jatuh cinta, kata profesor kejiwaan dosen saya waktu di USU. Kalau orang sudah jatuh cinta, datanglah hormon oto. Do you know what is oto? Hormon stupid. Very stupid. Hormon bodoh. Orang bilang cinta itu apa? Buta. Benar atau salah itu menurut Alkitab? Salah. Harus kau lihat. Kalau kau pacaran, buka matamu lebar-lebar. Buka telingamu lebar-lebar. Berapa lama kau pacaran? 3 tahun. Pernah nggak dia marah? Pancing dia marah. Wah, ngeri kali pendeta ini. Betul laki-laki, dengar. Jangan kau lihat perempuan ini semuanya ayu-ayu. Di gereja ayu-ayu ini semua. Saudara, semua juga waktu PDKT pasti ayu-ayu, betul nggak? Minum Coca-Cola nanti pakai pipet, pipetnya nggak sampai ke mulut. Nanti kalau ada sedikit mersaburan air atau kuantah apalah. Namanya lah PDKT. Itu drama. Tapi kan gak ada juga lah orang lagi PDKT langsung habis makan. Mana lah, pastilah dia banyak drama. Tapi kalau udah menikah, mana ada lagi itu. Dari atas, dari bawah juga, baru dibilang selingan musik. Mana ada lagi. Kalau udah menikahnya horos majalah gawe. Udahlah. Yang istri bawa minyak jelantah pun. Ya gak bisa lagi kita marah. Karena dia juga bawa minyak jelantah karena masak ikan kita. Minyak jelantah pun karena gak ada uang untuk beli minyak asli. Yang baru. Teorinya kan sekali masak buang. Di rumah kami mana? 3 kali kadang-kadang. Hemat. Ingat, cowok-cowok, kalau kau ingin punya istri yang cantik, berat di ongkos. Berat. Berkes tahu mah kau ya, pedikur itu, minikur itu mahal. Pasti tekukur kumismu semua untuk bayar pedikur ini, perhatikan. Tekukur kumismu belum tentu terbayar. Kok kakinya lagi, Aku kadang-kadang sedih ya. Karena kan saya kadang-kadang pelayanan ke daerah. Melihat orang banyak gak makan.
Makan pun payah, tapi kuliah kadang-kadang ya saya berteman di level berbeda-beda. Ada level atas ekonomi, sedang, bawah kali. Yang bawah itu, Pak Pendeta makan pun gak bisa. Pak Pendeta susah kali loh Pak Pendeta, aku sakit makan gak bisa. Tapi ada orang kuliah juga teman-teman, ya aku gak salahkan ya, masing-masing kan punya berkat masing-masing. Tapi ada orang menghabiskan duit 1 juta, 2 juta untuk lentik-lentik ini, saudara. Jalur lambat, jalur cepat, saudara. Waduh, ada yang kurang kerjaan udah dibuat Tuhan, ada di sini bulunya dicukur habis. Habis dicukur dibelokkannya lagi ke atas begini. Udah suka-sukanya lah pokoknya. Pokoknya sabur mehebeknya itu. Pokoknya ya itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Namanya lah hidup bervariasi. Saya hanya mau katakan sama saudara. Teladan dalam perkataan. Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Ini intinya gini. Pilih kata-kata sebelum bicara. Pilih. Sengaja gue ke sini. Supaya yang termenung bangkit. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Coba lihat. Pilih. Katakan, saya pilih kata-kataku. Nah sekarang coba lihat. Saya khotbah di sini. Pilih kata-kata enggak? Pilih ya. Saya pilih dong kata-kata yang memberkati, yang menyemangati, yang membuat saudara sukacita, supaya saudara tertawa, karena di jam 12 lewat 10, serba salah, kelaparan juga ngelamun, kekenyangan juga ngelamun. Saya pilih. Saudara tahu, saya 2 kali, 3 kali lipat lebih menyeleksi, lebih memilih kata-kataku untuk istri. Khotbah ini aja aku pilih karena ada lagi live streaming, ada YouTube. Ini akan sampai ke Amerika, sampai ke negara luar negeri, berbagai provinsi karena namanya lah sudah internet. Tanpa batas. Saya sangat memilih dan sangat mendoakan kata-kata saya. Tapi yang lebih lagi yang kulakukan, saya lebih memilih kalau saya ngomong sama istri saya. Katakan di sini ada anak saya si Jamie. Kalau saya ngomong sama Jamie, itu sangat saya pilih. Kata-kata apa? Kata-kata supaya kata-kataku memberi semangat, memberi sukacita, memberkati dia. Lihat, kata-katamu itu jadi teladan bagi anak-anakmu. Pilih kata-katamu. Saya menjumpai ada suami yang tidak memilih kata-kata sama istrinya. Habis dihabisi istrinya. Udah capek istrinya rebonding. Bukan dipuji. Penyakit tipus kau katanya, cobalah. Ya risiko rebonding kan gugur setengah saudara. Apalagi kurang vitamin rambutnya. Datang ke salon Sandi supaya dikasih vitamin. Ada pihak salon. Saya hanya mau katakan sama saudara. Pilih kata-katamu kalau ngomong. Setiap kata-kata saya, coba jumpa sama saya. Kapanpun kalian jumpa sama saya, pasti senang. Kenapa senang? Karena aku milih kayak mana supaya kau senang. Karena aku senang kalau kau senang. Dengan kau ketawa-ketawa begini pun aku senang. Karena kau masih hidup di tengah penderitaan. Beberapa di antaramu udah gak tertawa lagi, berarti sangat menderita hidupnya. Lah terkatakan. Apa mau aku buat? Udah berjuangnya aku. Masuk ini loh, pilih kata-katamu loh. Setiap kata-katamu menjadi berkat. Apalagi di rumahmu jadi sorga. Karena kata-kata itu kata-kata berkat, kata-kata membangun, kata-kata sukacita, kata-kata kasih karunia. Mana lagi anak-anak pulang kuliah, pulang kerja, capek mereka, jumpa papa mama kan yang senang mereka mendengar kata-kata support. Dan saya belajar menjadi stabilizer emosi, penstabil emosi. Sehingga kalau mereka capek saya dengar. Begini pak, begini pak, begini pak. Karena tadi malam udah kurapi telinga kini Tuhan. Duanya perempuan di rumahku, istri sama anakku si Hani. Kalau udah dua-dua cerita, jangan dulu potong, jangan dulu potong. Oh iya, oke. Kan orang kalau udah cerita, kita dengar kan mereka senang. Ingat ya, mendengarkan aja dong orang senang. Betul? Kenapa ada orang pergi ke AI, ChatGPT.
Saudara lihat di dalam HP-mu sekarang sudah ada AI. Apapun dia akan dengar ceritamu tanpa dipotong. Kita harus lebih dari AI. Sabar mendengar. Saya itu lakukan di keluargaku. Sabar aku mendengar cerita begini pak, begini pak, begini pak, begini ya. Enggak saya potong. Saya belajar tidak mau memotong ucapan orang. Saudara, hendaklah kata-katamu jadi berkat bagi orang. Tingkah lakumu jadi berkat, kesaksian bagi orang. Bagaimana tingkah lakumu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana engkau bertutur kata, bagaimana engkau bersikap. Matius 5:16 dikatakan, engkau adalah garam dan terang dunia lewat tingkah lakumu. Bukan lewat ibadah. Orang gak tertarik dengan banyak ibadah kita. Bahkan dengan ibadah penyembahan mereka gak mengerti. Tapi ketika kita bertingkah laku baik, mereka akan sangat terberkati. Saya berdoa. Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, berbeda berkat orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kalau saudara beribadah, engkau mengalami Tuhan, ada kekuatan, ada semangat, ada hikmat, ada solusi, dan ada berkat khusus. Itu Maleakhi 3 ayat 18. Saudara beribadah sekarang tidak sia-sia dengan orang tidak beribadah. Itu jelas dikatakan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya ada perbedaan. Yang berikutnya, saudara berbeda dalam kasih, teladan dalam kasih. Saudara menjadi model, tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Sakit hati itu adalah sampah. Katakan sakit hati adalah sampah. Cara ngomong-ngomong seperti sakit hati kok aku lihat. Sakit hati adalah sampah. 1, 2 ya. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buat hatimu tong sampah. Bilang sebelahnya, jangan buat hatimu tong sampah. Kalau masih ada menyimpan sakit hati, saudara mirip dengan tong sampah ini. Kok penuh sampah ini? Dibuang atau yang tadi ini? Ini sampah di sini. Sampah itu dibuang, bukan di sini. Terlalu cantik dirimu, tempat sampah. Pak, sakit hatiku pak, aku disakiti, aku dihanati, aku dilukai. Ingat kasih agape, kasih Kristus yang sempurna itu memampukan engkau mengampuni. Roma 5 ayat 5 dikatakan Roh Kudus bekerja memampukan engkau mengasihi. Dan mengasihi itu adalah perintah. 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7 dikatakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ibrani 10 ayat 17. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Dan aku berdoa setiap saudara juga jangan ingat-ingat kesalahan orang masa lalunya. Semua di ruangan ini orang yang punya kesalahan. Tuhan tidak ingat-ingat kesalahan masa lalu. Saudara juga jangan ingat-ingat kesalahan orang lain masa lalunya. Kalau bertengkar, suami istri gampang hancur. Kalau mengingat-ingat kesalahan pasangannya. Kau begini ya, kau begini ya, kau begini, kau begini, kau begini. Hancur rumah tanggamu, habis. Habis hidupmu. Saya pernah di situ sama istri saya. Kau begini, kau juga begini, kau begini. Waduh, gak siap-siap. Makin kau, makin jubui mah. Kesetanan, iblis makin masuk. Marah itu pintu iblis masuk. Maka Alkitab bilang buanglah amarah, buanglah geram. Buanglah pertikaian. Itu Efesus 4 ayat 31. Saya berdoa setiap saudara teladan kasih. Ingat kalau kakek nenekmu berantem. Turun ke bapak mama, turun ke cucu. Pernahkah kau melihat satu generasi orang pendendam, orang yang sakit hati. Separah apa cerita hidupmu, sesakit hati apa yang kau alami. Aku berdoa kasih Kristus yang sempurna membuat engkau mampu mengampuni. Aku berdoa engkau melepaskan pengampunan. Pengampunan adalah keputusan. Aku berdoa engkau orang yang terberkati, orang yang mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Tuhan berkata kalau engkau tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni engkau. Sehingga saya rindu engkau teladan kasih kepada orang lain, kepada anak-anakmu. Sehingga engkau tidak pendendam kepada pasanganmu, kepada mertuamu, engkau sopan, engkau hormat, engkau mengasihi mertuamu. Sehingga engkau pergi keluarga mertuamu, senang mereka. Kenapa? Karena kehadiranmu adalah garam dan terang dunia.
Saya ajari seseorang semalam karena suaminya selingkuh, dia juga selingkuh. Ini kasus semalam. Tiap hari saya soal masalah ini terus yang saya tangani. Suami selingkuh dibalas dengan selingkuh. Aku bilang salah. Salah bu, saya bilang. Enggak tahan aku pak. Dia aja rupanya bisa, aku juga bisa. Tapi kita anak Tuhan Yesus. Kitab Roma berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ibu selingkuh, aku tanya, hancur enggak? Udah hancur ini pak. Ini lagi dipanggil atasan kami, mau cerai. Tapi aku gak mau cerai pak. Katanya coba lagi. Tindakannya berbuat cerai, tapi dia bilang, aku gak mau cerai pak, anakku dua pak, anakku dua. Banyak orang bertanya kepada saya, keluarga saya yang di YouTube. Kalau pasanganku selingkuh, apa yang kulakukan Pak Pendeta? Ini jawabannya. Berdoa. Dengan cara Tuhan lebih hebat mengubah manusia daripada cara kita. Kedua, tetap menabur kebaikan. Galatia 6 ayat 9, kalau engkau tidak jemu-jemu menabur kebaikan, maka apa yang kau tabur akan kau tuai. Tetap berbuat baik sama yang selingkuh itu. Karena orang yang si laki-laki misalnya selingkuh dengan perempuan di sana, perempuan itu karena baik maka dia selingkuh, betul? Halo? Kenapa laki-laki selingkuh kepada seorang perempuan? Karena di sana dilayani dengan baik. Di sana nggak ada merepet-repet. Oh, abang belum makan ya? Adik buatkan Indomie goreng, Indomie kuah, pakai telur, telur bebek, telur ayam, ayam kampung, ayam Eropa. Abang mau apa? Kopi, susu, teh manis. Sampai di rumah. Dari mana kau? Mau ku goreng kau? Yang di sana Indomie goreng. Ini enggak, di sini ku goreng kau. Macam-macam kau ku goreng. Kau buat jahat gitu bisa aku lebih jahat tahu. Ku tanya, bubar enggak ini? Kalian menjawab aja tahu kan, bubar kan? Buat lebih baik dibandingkan yang sana. Sembari kau berdoa. Manalah kuat pak, manalah bisa pak. Roh Kudus mampukan engkau. Kalau jalur salib yang kau lakukan, kau menderita, padahal dia yang salah. Keluargamu selamat. Aku berdoa, setiap saudara adalah orang-orang menjaga kesetiaan dan kesucian hidup. Anak gadis, anak muda, jaga kesucianmu. 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, 18, 19, 20, tubuhmu adalah bait suci Allah. Perzinahan itu adalah mengikat seseorang. Kenapa orang payah lepas dari perzinahan? Karena mengikat. Dia butuh darah Yesus. Dan dia butuh komunitas yang sehat. Aku berdoa, setiap saudara adalah orang-orang yang hidup suci dan kudus. Pastikan anak-anak muda, no pornografi. Di sini banyak pornografi. No pornografi. Sekali kau klik pornografi, maka 1000 akan datang. Dan kau suami, kalau kau nonton ini, maka kau akan hancurkan pernikahanmu. Pasti hancur. Mungkin kau berkata, aku ingin variasi, aku ingin dapat masukan. Jangan lewat porno ini. Engkau boleh belajar di tempat yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati saudara, jadilah teladan hidup bagi banyak orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.